Pernahkah Anda bertanya, mengapa menghasilkan uang tampak begitu menantang, terutama ketika Anda bekerja dari rumah? Hari ini, kita menyelami apa yang tidak dipahami oleh orang miskin tentang menghasilkan uang. Video ini bukan tentang solusi cepat atau formula ajaib, ini tentang memahami 5 tingkat keuangan yang membuka jalan menuju kebebasan finansial sejati. Kami akan mengungkap wawasan yang sering diabaikan oleh pendidikan tradisional yang menjelaskan langkah-langkah praktis yang dapat Anda ambil untuk mengamankan masa depan keuangan Anda. Mari kita jelajahi bersama bagaimana mendobrak hambatan-hambatan ini dapat mengarah pada stabilitas keuangan yang langgeng. Sekarang dalam perjalanan ini kita akan membahas pentingnya menabung, berinvestasi, dan mengelola utang secara efektif. Kita akan mengungkapkan mengapa ini bukan hanya tentang berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi juga tentang bagaimana Anda mengelola dan mengembangkan apa yang Anda miliki. Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkap apa yang orang miskin tidak pahami tentang menghasilkan uang dan bagaimana Anda dapat mulai mengubah perjalanan keuangan Anda. Apakah Anda siap untuk bertanggung jawab atas masa depan keuangan Anda? Mari kita mulai dengan apa yang saya sebut perbudakan modern keuangan. Bayangkan, Anda hidup dari gaji ke gaji yang nyaris tidak ada yang tersisa. Anda selalu gelisah, takut jatuh. Baru bulan lalu sebuah penelitian menemukan bahwa jumlah yang mengejutkan, lebih dari 60% di beberapa negara memiliki tabungan kurang dari $1.000 dalam tabungan yang merupakan bom waktu yang berdetak ketika keadaan darurat melanda. Tekanan keuangan semacam ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga mempengaruhi seluruh hidup Anda. Hal ini membuat hubungan menjadi tegang, meredam kreativitas, dan menambah lapisan kecemasan pada semua yang Anda lakukan. Bayangkan mencoba untuk fokus pada impian Anda ketika Anda terus-menerus khawatir untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda. Jadi apa jalan keluarnya dari siklus ini? Hal ini dimulai dengan pengendalian pengeluaran dengan mengawasi kemana setiap dolar pergi. Memangkas biaya-biaya yang tidak perlu, bukan hanya tentang menabung, ini tentang mendapatkan kendali atas masa depan keuangan Anda. Langkah berikutnya setelah Anda memangkas kelebihan, sekarang saatnya untuk memikirkan tentang tabungan, meskipun hanya sedikit. Setiap bulannya membangun dana darurat itu seperti membangun atap yang kokoh di atas keuangan Anda. Ini memberi Anda tempat berlindung saat badai menerjang. Diversifikasi pendapatan berikutnya. Jangan hanya mengandalkan satu aliran pendapatan, cari cara bahkan yang kecil sekalipun untuk mendiversifikasi pendapatan, bisa berupa pekerjaan sampingan, pekerjaan lepas, atau investasi yang tumbuh seiring waktu. Langkah selanjutnya, menangani hutang karena mengabaikannya tidak akan membuatnya hilang, tetapi menghadapinya langsung dengan sebuah rencana yang dapat meringankan beban itu dari waktu ke waktu. Itu seperti mengikis batu dan itu membutuhkan waktu dan usaha, tetapi setiap kepingan membawa Anda lebih dekat ke kebebasan finansial. Ingatlah, membebaskan diri dari perbudakan finansial modern bukanlah tentang menjadi kaya dalam semalam. Ini adalah tentang mengambil langkah-langkah kecil yang konsisten menuju stabilitas dan ketenangan pikiran. Ayo kita bergerak ke tingkat berikutnya di mana stabilitas keuangan mulai terbentuk. Kekayaan tahap ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang menyiapkan diri Anda untuk gambaran masa depan yang lebih aman. Anda meletakkan fondasi finansial yang kokoh, sesuatu yang dapat bertahan dari tantangan hidup yang tak terduga. Salah satu aspek kunci di sini adalah memiliki jaring pengaman keuangan. Anggap saja seperti memiliki 3 hingga 6 bulan pengeluaran yang tersimpan. Ini bukan hanya tentang memiliki uang yang disimpan, ini tentang memiliki ketenangan pikiran, karena mengetahui bahwa Anda siap menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Pada tingkat ini Anda juga mulai menjelajahi dunia investasi. Ini seperti menanam benih yang akan tumbuh menjadi pohon keuangan. Anda mungkin memulai dari yang kecil, mungkin dengan saham, obligasi, atau bahkan real estate. Investasi ini dapat menghasilkan pendapatan pasif, uang yang bekerja untuk Anda, bahkan ketika Anda tidak aktif bekerja. Apa yang dilewatkan banyak orang tentang menghasilkan uang, terutama mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung, adalah konsep pertumbuhan keuangan. Ini bukan hanya tentang menghasilkan, ini tentang melipat gandakan dan mengelola apa yang Anda hasilkan. Kekayaan bukan tentang menjadi boros, ini tentang menjadi pintar dengan sumber daya Anda. Apa yang sering tidak dipahami oleh orang miskin tentang menghasilkan uang adalah bahwa ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tentang belajar untuk mengembangkannya menjadi awal yang baru. Ini tentang menyadari bahwa keamanan finansial adalah sebuah perjalanan dan setiap langkah yang Anda ambil untuk membangun kekayaan adalah langkah menuju masa depan yang lebih stabil dan memuaskan. Jadi ketika Anda menavigasi tahap ini, ingatlah pentingnya keseimbangan. Ya, menabunglah untuk masa depan, tetapi juga berinvestasilah untuk masa depan. Carilah peluang yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai Anda. Naik ke tahap kebebasan finansial seperti melangkah ke dunia baru yang penuh dengan berbagai kemungkinan. Di sini Anda tidak hanya menabung untuk hari penuh badai, tetapi juga secara aktif berinvestasi untuk kekayaan masa depan Anda. Bayangkanlah seperti membangun fondasi yang kokoh untuk rumah keuangan Anda. Setiap investasi adalah batu bata yang memperkuat keamanan finansial Anda. Seiring berjalannya waktu pada tingkat ini, Anda sudah mulai mendiversifikasi aliran pendapatan Anda. Ini berarti Anda tidak hanya bergantung pada pekerjaan Anda untuk mendapatkan penghasilan. Mungkin Anda sudah mulai terjun ke dalam investasi seperti saham atau properti sewaan, di mana uang Anda bisa bekerja untuk Anda. Ini
seperti menanam tanaman yang berbeda di ladang, Anda memastikan panen yang lebih stabil terlepas dari fluktuasi pasar. Pendidikan memainkan peran penting di sini. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda hasilkan, tetapi juga tentang apa yang Anda belajar tentang berinvestasi dalam literasi keuangan, memahami bagaimana investasi bekerja dan risiko yang terlibat dan potensi pengembalian memberdayakan Anda untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Ini seperti menguasai keterampilan baru yang membuka pintu ke peluang yang lebih besar saat Anda maju melalui tahap ini. Ini penting untuk mempertahankan pendekatan yang seimbang yang mendiversifikasi investasi Anda di berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, real estate, dan lainnya. Perencanaan jangka panjang juga merupakan kunci utama menetapkan tujuan keuangan yang jelas dan memetakan langkah-langkah untuk mencapainya. Apakah itu menabung untuk masa pensiun atau mendanai proyek impian? Ingatlah bahwa perjalanan menuju kebebasan finansial bukan tanpa tantangan, melainkan membutuhkan kesabaran, disiplin, dan kemauan untuk belajar dari kesuksesan dan kemunduran. Tetaplah proaktif dalam mengelola keuangan Anda. Tetaplah terinformasi mengenai tren pasar, dan terbukalah untuk menyesuaikan strategi Anda sesuai dengan kebutuhan. Rangkulah tahap ini sebagai masa pertumbuhan dan kesempatan. Setiap keputusan yang Anda ambil saat ini akan menjadi dasar bagi masa depan yang lebih terjamin dan makmur. Tetaplah berinvestasi pada diri sendiri dan pengetahuan finansial Anda, karena Anda tidak hanya sedang membangun kekayaan, namun juga kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan Anda.